Saudaraku yang terkasih, hari ini ada suatu berkat yang luar biasa untuk kita semua yang patut kita ketahui, yaitu dinyatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang percaya dibangunkan oleh Allah menjadi suatu umat yang dikuduskannya, umat yang ditetapkan, ditentukannya, umat yang dipilihnya untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Dan juga ditegaskan bahwa umat yang telah dikuduskannya, dipilihnya itu selama masa hidup di dalam dunia adalah suatu umat yang rajin berbuat baik. Kata rajin berbuat baik ini artinya ya tidak pernah berhenti berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak segan-segan berbuat baik, tidak enggan berbuat baik, tidak berhenti berbuat baik. Nah, kita orang percaya adalah suatu umat yang dibangunkan dalam tatanan kehidupan bersama supaya kita menjadi suatu umat yang rajin berbuat baik. Nah, ini harus kita camkan benar-benar, harus kita renungkan benar-benar, sebab seringkali kita ini berhenti berbuat baik kepada seseorang karena hal-hal yang sifatnya sangat subjektif. Umpama orang itu mengecewakan kita, orang itu telah merugikan kita, orang itu telah melakukan sesuatu yang mendiskreditkan kita, memojokkan kita, atau membuat kita kecewa. Nah, seringkali hal-hal itu yang menyebabkan kita kemudian enggan berbuat baik, tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang bersangkutan. Tetapi di sini katakan bahwa kita ini suatu umat yang ditetapkan, dipilih dan dikuduskan oleh Allah, suatu umat yang rajin berbuat baik. Jadi kita pasti kemudian mengerti kita tidak ada alasan untuk berhenti berbuat baik. Bagi kita tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik dimanapun, dengan siapapun, dalam situasi kondisi apapun. Ya, ibaratnya kita ini dilahirkan memang untuk berbuat baik untuk siapapun, dalam keadaan apapun dan bagi siapapun. Sebab kita memang didesain khusus oleh Allah dengan satu rancangan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu memang kepada kita telah dilengkapi dengan suatu fasilitas supaya kita itu punya kapasitas dan kemampuan untuk selalu berbuat baik. Nah, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, Allah membentuk kita sedemikian rupa oleh firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dengan demikian kita menjadi manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ternyata Allah memang telah memfasilitasi kita supaya di dalam diri dan hidup kita, di dalam kepribadian kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kita umat Allah yang dipilih dan dikuduskannya itu menjadi suatu umat yang rajin berbuat baik pada siapapun demi dan bagi keberkahannya orang lain yang bergaul, berkomunikasi, berrelasi dengan kita. Nah, dimulai tentu saja dari keluarga kita masing-masing. Satu sama lain, setiap anggota keluarga dibangunkan untuk rajin berbuat baik. Jika satu sama lain mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, maka keluarga dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang cemerlang, yang bahagia, yang gembira, yang bersukacita, yang utuh, yang erat bersatu, yang satu sama lain itu saling membangunkan hingga menjadi rumah tangga yang luar biasa, atau rumah tangga keluarga yang idaman. Karena apa? Setiap anggota keluarga diperlengkapi untuk berbuat baik satu sama lain, dan itu dipraktekkan dalam kehidupan dari hari ke hari. Satu sama lain saling memberikan kontribusi berbuat baik kepada yang lainnya. Orang tua melakukan itu untuk anak-anak, anak-anak melakukan itu dengan hormat untuk orang tuanya, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya, dan itu terjadi dalam kehidupan dari hari ke hari. Mengapa demikian? Karena memang kita didesain dan difasilitasi oleh Allah untuk rajin berbuat baik. Nah, kalau di dalam keluarga kita
kita bangunannya seperti itu, maka setiap anggota keluarga kemanapun dan dimanapun sudah menjadi wataknya untuk berbuat baik bagi siapapun tanpa pandang bulu, bahkan tidak berhenti berbuat baik. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Kita menjadi pribadi-pribadi didesain oleh Allah untuk rajin berbuat baik. Selamat berbuat baik dimanapun dan untuk siapapun. Tuhan Yesus Kristus memberkati.